Persiapan medis. Kiri. Apa sih kakek? Pemirsa, mantan Menteri Sosial Tri Risma hari ini sempat turun ke lokasi pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo. Risma berusaha menenangkan para orang tua santri yang panik. Ini kita harus ngambil keputusan bersama, nggak bisa orang per orang, karena di dalamnya juga ada petugas. Petugas itu ada di bawah, Pak. Mereka buat kerongan itu loh, Pak, pasirnya. Mereka buat kerongan itu masuk ke dalam. Saya datang nih, Kak. Pembantu ngampean nih kebetulan tim turun dari bawah. Pak, nggak bisa. Kalau dari atas gak anu, Bu. Pak, mereka sekolah semua. Itu kemarin sudah dicoba. Begitu diambil satu, langsung truk gitu, Pak. Saya teman saya yang nganu itu kemarin, Bu. Ada alinya, Pak. Habis yang hidup. Hidup aja, Bu, kalau 3 hari ini sampai mati di dalam, Bu. Enggak, Pak. Dokter itu dalam itu masih ngomong, Pak. Pak, dokter, Pak, itu ngasih makan, ngasih minum dari luar. Tapi kenapa, Pak? Ya pemirsa, bangunan musola lantai 3 Pondok Pesantren Al-Quzini, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk saat digunakan ratusan santri melaksanakan sholat asar berjamaah. Akibat kejadian tersebut puluhan santri terluka dan 5 santri meninggal dunia. Bangunan musola pesantren Al-Quzini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada pukul 3 Senin sore saat para santri sedang sholat asar berjamaah. Insiden berawal dari pekerjaan pengecoran di lantai atas. Dugaan sementara pondasi bangunan yang tidak mampu menahan beban tambahan sehingga menyebabkan runtuhnya konstruksi dari lantai atas. Sebagian besar santri berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian tertimbun reruntuhan bangunan. Petugas BPBD dan Basarnas Jawa Timur langsung diterjunkan untuk mengevakuasi para korban, namun proses evakuasi mengalami kesulitan karena beratnya bobot material beton. Pihak Ponpes mengaku proses belajar mengajar dihentikan sementara, sedangkan proses pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan. Hingga kini, tim SAR belum mengerahkan alat berat karena dikhawatirkan getarannya dapat memperparah kondisi reruntuhan. Salah satu faktor yang memperburuk situasi evakuasi yakni reruntuhan bangunan Ponpes yang membentuk pola pancake model akibat dari kegagalan konstruksi. Memang lemahnya adalah di join-join tersebut terlihat ada beberapa balok yang hancur, tapi kolomnya masih ada. Sehingga sambungan di situ sudah hancur semua betonnya dan kelihatan tulangannya. Nah ini ya yang mesti harus kita sampaikan kepada masyarakat.
bahwa hal-hal seperti ini kalau memang mau mengerjakan bangunan tumbuh, kami menyarankan tidak boleh ada alat-alat berat masuk lebih dahulu karena guguran atau puing-puing yang jatuh dari konstruksi yang ada di atas ini bentuknya sangat tidak teratur, sehingga pada posisi lokasi korban itu berada itu sangat sulit untuk dicapai oleh Basarnas, sehingga pada saat itu sudah diupayakan untuk menggunakan beberapa alat, tapi langsung ada pergerakan pada reruntuhan yang ada. Nah, ini akan tambah menyulitkan, akan menyebabkan kesulitan lebih jauh oleh tim Basarnas untuk mencapai korban. Sehingga dari evaluasi kondisi existing reruntuhan, maka Basarnas mengambil langkah untuk membuat gorong-gorong di bawah bangunan, reruntuhan bangunan, baik itu ada balok, plat, dan sebagainya. Mereka membuat saluran di bawah, lubang di bawah sampai kedalaman 80 cm dan lebarnya itu mencukupi sampai 2 orang bisa lewat, bisa menarik korban, dan memang sudah ada sampai ketemu beberapa korban. Total sebanyak 108 korban telah ditemukan, terdiri dari 5 korban meninggal dunia dan 103 orang berhasil diselamatkan. Tim SAR masih terus melakukan evakuasi terhadap 59 orang yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 dari 4 jenazah korban runtuhnya bangunan pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya diserahkan tim ke keluarga korban Kamis dini hari. Ya, setelah melalui proses identifikasi, tim DVI Polda Jatim menyerahkan 1 jenazah, yakni Raffi Catur Okta Mulia Pamungkas, 17 tahun, warga Putat Jaya, Sawahan, Surabaya. Kali Kendal, Dukuh Pakis, Surabaya. Jenazah diserahkan langsung Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, didampingi Ketua DVI Polda Jatim, AKBP Adam, kepada pihak keluarga. Saat ini masih tersisa 1 jenazah yang belum teridentifikasi yang tersimpan di kamar jenazah RS Siti Hajar, Sidoarjo. Identifikasi 4 untuk hari ini tadi ada 2 pengiriman jenazah yang teridentifikasi 1, yang 1 masih dalam proses. Jadi intinya kita sudah mengidentifikasi 1 jenazah yang kita serahkan ke keluarga malam ini. Ya, berarti ada 1 jenazah yang tinggal di sini dan ya? Masih kita proses identifikasi, masih membutuhkan beberapa data untuk bisa meyakinkan kita kalau itu sudah sesuai identitas. Tentara Israel menyergap kapal global Sumut Flotilla yang sedang menuju Gaza untuk misi kemanusiaan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Ya, News Sore kembali menemani Anda pemirsa. Menjelang HUT TNI ke-80, Monas berubah menjadi pangkalan militer. Ribuan TNI memadati Monas untuk melaksanakan gladi bersih. Ya, ribuan personil TNI dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut menggelar gladi bersih di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Rangkaian gladi bersih dilakukan mulai dari upacara hingga parade militer. Ya, berbagai jenis tank dan kendaraan militer juga disiapkan untuk ikut dalam parade puncak perayaan HUT TNI ke-80 yang akan dilaksanakan pada 5 Oktober mendatang. Tahun ini TNI mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pameran Sailing Pass kapal perang milik TNI Angkatan Laut di tengah Teluk Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk menyambut HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober mendatang. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pameran alutsista Sailing Pass kapal perang milik TNI Angkatan Laut dari atas KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Parade kapal perang ini digelar di tengah Teluk Jakarta dalam rangka menyambut HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober 2025. Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Menko Polkam Jamari Caniago, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Presiden dan pejabat negara lainnya menyaksikan parade militer kapal perang TNI AL yang dipimpin kapal perang terbesar di Asia Tenggara, yaitu KRI Brawijaya 320. TNI AL mengerahkan pasukan khusus laut serta 51 unsur kapal perang dan 2 kapal latih taruna Akademi Angkatan Laut, yaitu KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Suci. Ada beberapa perwira yang kita beri